Salam saudaraku, salam sehat dan salam bahagia. Haleluya. Em, saya tidak tahu ya kenapa saya tiba-tiba buka YouTube tadi barusan. Dan barusan itu saya buka YouTube itu langsung keluar Bapak Ibu tentang pendeta Altok, Mel Altok ya. Saya langsung sebut aja namanya, Mel Altok. Dan itu langsung hidup sendiri, bukan saya tekan, dia langsung hidup. Dan saya nonton penasaran apa yang sebenarnya kok tiba-tiba ya muncul pas saya membuka YouTube. Jadi aneh juga ya, dia selalu menyender-nyender banyak pendeta ya. Jadi saya akan bahas di sini karena dia membahas tentang surga. Saya akan bahas surga itu, terutama pengalaman saya dulu ya. Karena dia bilang tadi pengalaman itu gak ada artinya sih, mereka katanya. Pengalaman itu kalau nggak sesuai dengan Alkitab, nggak usah di cover aja, maksudnya ditutup aja. Alkitab saja memang betul. Kita kembali ke Alkitab. Alkitab sebenarnya dasar kita untuk mengenal Tuhan. Tetapi itu kita perlu berpengalaman, Bapak Ibu. Banyak pendeta zaman now nggak berpengalaman, Bapak Ibu, tentang Yesus. Dia khotbah tapi tidak berpengalaman, tidak pernah jumpa Yesus, berpengalaman. Jadi kasihan kali sama Pak Mel Altok. Sudah lama jadi Kristen, jadi pendeta, belum pernah jumpa sama Tuhan, belum pernah Tuhan ajak roh saudara pergi ke surga, jalan-jalan gitu loh maksudnya. Ya kan. Jadi puji Tuhan, saya sudah pernah dibawa Tuhan ya, roh saya dan juga roh Pak Daud Tony juga. Berbahagialah orang yang memiliki berpengalaman dengan Tuhan, karena tidak semua orang yang berpengalaman dikasih Yesus. Amin. Kita baca dulu Alkitabnya bahwa Yohanes juga berpengalaman, rohnya dibawa Tuhan, bukan dia sendiri ya. Yang dibawa Tuhan itu sama badannya itu adalah si Elia, rapture ya. Di perjanjian lama udah ada rapture, Bapak Ibu. Elia badannya sendiri langsung ke surga. Tapi Yohanes, anak muridnya Tuhan Yesus, yang dikasihinya itu tinggal dia, Bapak Ibu. Sudah tua dia, jumpa Yesus, rohnya yang diambil, bukan dia sendiri, rohnya diangkat. Mari kita baca. Mari kita buka Wahyu 21 ayat 9 sampai 14. Saya akan baca. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Wah, luar biasa. Rohnya si Yohanes ini dibawa Tuhan, dibawa, bukan badannya ya. Jadi kalau badannya itu udah nggak masuk akal, rohnya. Jadi pengalaman saya berpengalaman itu tentang surga itu bukan hanya sekali dua kali ya, udah sering, bahkan nggak terlalu sering setiap hari bukan, tapi sudah lebih dari sekali. Surga itu, sebelum saya baca, saya akan terangkan dulu. Surga itu bercahaya, Bapak Ibu. Dia berkilau karena terbuat dari emas, perak. Di surga itu damai. Dan pintu, ada setiap pintu, Bapak Ibu. Pintunya, karena saya masuk ya, jadi ada pintu-pintunya, Bapak Ibu. Kenapa Presiden Amerika menciplak tentang surga? Itu apa namanya? Pemerintahan Gedung Putih. Gedung Putih itu seperti itulah.
putih yang di Amerika itu kan nggak terbuat dari emas ya, dari berlian ya, tapi agak-agak seperti itulah bentuknya. Mereka itu menciplak. Jadi di surga itu Bapak Ibu, kudus. Waktu roh saya dibawa, ada 2 malaikat bawa kiri kanan Bapak Ibu. Setelah saya sampai, ibaratkan karena di sini adalah bait Allah ya, namanya kita dibawa yang ke surga, tapi dia berbentuk bait Allah Bapak Ibu. Dia berbentuk gedung Bapak Ibu ya, berbentuk gedung seperti bait Allah. Waktu saya sampai di bait Allah atau surga itu, rumah kudus itu ada, karena dia punya pintu. Di depan pintu itu ada 2 orang penjaga. Waktu saya mau masuk, kata Roh Kudus itu Bapak Ibu, atau malaikat itulah, karena semuanya Roh Kudus ada Tuhan semuanya. Malaikat karena beragam-ragam malaikat. Malaikat penjaga pintu ini Bapak Ibu ngomong sama saya, kamu tidak bisa masuk sebelum mengganti baju. Karena yang saya pakai bajunya yang paling mahal. Saya ngomong, baju saya ini mahal loh. Kok nggak bisa masuk? Karena baju yang saya pakai itu katanya tidak kudus. Jadi saya itu pergi ke satu tempat, bukan langsung masuk, tapi ada tempat di luar untuk mengganti baju saya. Saya pakaian putih semua. Jadi habis saya mau pakaian putih, baru saya masuk bertemu Yesus. Saat bertemu Yesus saya, karena Yesus bercahaya, saya nggak nampak wajahnya Bapak Ibu, karena dia bercahaya. Tapi senyuman dia terasa, asal lega, aman. Bapak Ibu, saya ngomong Pak Pendeta Melatok, memang Tuhan Yesus adalah bait Allah, dan saya pun bait Allah. Saya pun bait Allah. Di surga itu ada ruangan Bapak Ibu, ada bait Allah. Di surga itu tidak setiap hari kita menyembah Tuhan. Kalau setiap hari kita menyembah Tuhan, tidak mungkin pas menyembah Tuhan, malaikat Gabriel, sini dulu, sampaikan dulu kabar baik kepada Maria. Tidak mungkin ya. Masa pas menyembah, sedangkan kita khotbah aja anak-anak menangis, kita risih. Apalagi pas Tuhan kita disembah, Tuhan Yesus memanggil, malaikat Gabriel, sini dulu, turun dulu ke bumi. Tidak, maksud saya tidak ini non-stop kita menyembah Tuhan, tidak. Ada waktu, waktu bernyembah, ada untuk ini bersilaturahmi namanya, ada. Tapi di sana nggak ada kami mengawinkan, nggak ada di surga kami mengawinkan. Kita saling mengenal. Siapa yang percaya, contohnya saya masuk surga, Pak Albert juga masuk surga, saya pasti kan kenal, pasti ya. Karena di surga itu kita pasti satu saudara ya, satu kasih sama Tuhan ya. Baru di surga itu Bapak Ibu, di bait Allah ini, di bait kudus ini seperti gereja, mimbarnya ada Bapak Ibu. Contohnya lah di mimbar ini lah, contoh lah ku buatlah dulu contohnya supaya Pak Pendeta Melatok ini apa ya,
masuk akal ya. Saya buatlah dulu gereja. Ini mimbarnya. Di mimbar ini Yesus duduk. Di atas mimbar-mimbar ini ada 12 suku Israel. Baru 12 suku bangsa 12 suku muridnya Tuhan Yesus tidak gabung loh. Jadi Tuhan tunjukkan bagi saya seperti ini. Ini mimbar itu, Yesus di situ, di atas mimbar. Di atas mimbar itu. Jadi yang di sini, ini kan di bawah mimbar kan. Di bawah mimbar kan jemaat-jemaat. Jadi ini di 12 suku Israel. 12 muridnya Tuhan Yesus ini di sini. Di mimbar. Mereka duduk, Bapak Ibu. Bukan sama dengan saya, dengan para rasul ya, dengan 12 suku Israel, enggak ya. Ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Jadi saya berdoa kepada pendeta Melatok, semoga Roh Kudus menjamah saudara, biar saudara bisa berpengalaman dengan Yesus, bisa diajak lo jalan-jalan ya kan. Masa udah hidup di dunia ini belum berpengalaman gitu loh, nggak dibawa Tuhan jalan-jalan gitu loh maksudnya ya kan. Jadi sekali-sekali dibawa Tuhan jalan-jalan, minta Roh Kudus supaya Tuhan kasih jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka. Bisa kita ke neraka, karena di neraka belum ada juga penyiksaan, bukan? Nggak ada penyiksaan di neraka, enggak, belum ada. Sebelum pengadilan sah baru dicampakkan yang berdosa ke neraka, yang percaya ke surga. Masih ada tempatnya disediakan Tuhan. Jadi jika saudara dekat sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan-jalan. Seperti saya dikasih Tuhan jalan-jalan di neraka, di surga, untuk menunjukkan bahwa neraka itu ada, real, nyata. Surga itu pun nyata. Di neraka itu tidak ada sukacita, damai pun tidak ada, gertakan gigi ada di sana Bapak Ibu, teriakan. Tapi di surga itu pujian, sukacita yang tidak pernah, tidak pernah terlupakan lah. Rasanya, rasanya nggak mau keluar dari surga ini, karena begitu. Yang kita bangga-banggakan rumah kita yang cantik ini nggak sebelum berapa Bapak Ibu. Karena bayangkanlah bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu terbuat emas, tapi tidak semua emas. Makanya waktu terjadi peperangan kan diambil semua emas-emasnya itu, masih sedikit bait Allah yang dibangun Salomo itu sedikit. Tapi kalau bait Allah yang ada di surga itu, rumah kudus itu bagus Bapak Ibu ya, berkilau semua, bercahaya, nggak ada lampu di sana, nggak ada matahari di sana Bapak Ibu ya, matahari pun nggak ada, karena Yesus sudah cahaya di sana. Udah nggak pakai lampu-lampu, nggak ada gunanya. Karena bayangkan, cobalah dulu kita lihat di YouTube, kalau bangunan terbuat dari emas itu dia ada bisa lampu Bapak Ibu. Kalau kita pergi ke Yerusalem ada masjid apa namanya, masjid lupa aku namanya. Itu masjid itu yang di atasnya itu kan terbuat dari emas. Jadi kalau malam itu bercahaya Bapak Ibu, bercahaya, padahal nggak ada lampu karena tidak terbuat dari emas asli memang. Jadi surga itu bercahaya. Saya akan baca ayatnya ya, Wahyu 21 tadi. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Kota yang kudus Bapak Ibu ya, di sini kota yang kudus. Sahabat tadi rumah yang kudus saja ya, biar agak masuk akal ya. Jadi saudara jangan bilang
mungkin Pak Tony mungkin dibilangnya baik Allah ya, karena memang di sini kan kita manusia kan ngomongnya baik Allah ya. Kalau kita dibawa Tuhan itu sebenarnya baik Allah gitu maksudnya. Jadi menunjukkan kepada aku kota yang kurus itu Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya sama seperti permata yang paling indah. Wow, bercahaya. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atas seluruhnya nama ke-12 suku Israel. 12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Ada gerbangnya Bapak Ibu yang kubilang tadi kan. Gerbang ada gerbangnya. Jadi dia seperti bait. Kalau kita kembali ke bait Allah Salomo, itu ada pintu juga ya. Ada pintunya itu. Itu ciplakan dari bait Allah yang ada di surga ya Bapak Ibu ya. Maksudnya enggak nomor 2 lah itu Bapak Ibu. Maksudnya dari barat kata gitu ya. Tuhan kasih contoh seperti inilah bait Allah sebenarnya nanti di sana. Ya. Makanya waktu pembangunan Tuhan menyuruh Salomo kan harus seperti ini, enggak boleh seperti ini ya kan. Kalau kita kembali ke perjanjian lama ya. 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang dan sebelah selatan 3 pintu gerbang dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Bayangkan gerbang-gerbang. Mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama kedua. Kota itu bentuk 4 persegi. 4 persegi panjangnya sama dengan lebarnya. Bayangkanlah kalau panjang dan lebarnya sama. Kalau kita lihat gedung putih Amerika Serikat, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 asta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dari emas Bapak Ibu ya. Emas asli, enggak seperti emas kita ini campuran, enggak berlaku. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Yang tadi bilang permata ya. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dan dasar yang keempat batu jamrud. Dasar yang kelima batu unam, dasar keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang 10 batu krisopras, yang ke-11 batu lajuardi, dan yang ke-12 batu kecebung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Dan kota itu tidak memerlukan matahari. Tidak memerlukan matahari, benar kan Bapak Ibu? Dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi sana. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Makanya nanti 1000 tahun ada di Wahyu Pendeta Alto. 1000 tahun itu yang rapture, siapa yang rapture itu akan hidup lagi Bapak Ibu. Di 1000 tahun dia hidup lagi Bapak Ibu. Contohnya lah saya rapture lah, atau saudara rapture itu pengangkatan. Itu akan hidup 1000 tahun. Itu bumi baru Bapak Ibu ya, bumi baru. Jadi biar saya apakan sama Bapak, saya memang masih muda ya untuk menasihatkan Bapak. Kurang enaknya orang muda menasihatkan Bapak. Janganlah kita saling menyindir. Kalau ada pendeta yang salah, bisa ada loh dia di bawah link cetak YouTube kan ada di bawah link, siapa yang mau menghubungi atau bisa jumpa 4 mata bicara seperti ini kan. Orang menganggap ini orang yang lemah imannya mungkin bisa goyang ya, bisa goyang. Tapi Bapak gini
gini, Bapak jangan satu berita saja Bapak lihat tentang pengalaman Pak Tony, cari lagi pengalaman yang lain gitu loh, maksudnya Pak Tony Pak Mel Altok tentang surga. Karena kalau kita menggali seseorang itu kita harus cari orang lain, sama enggak kesaksian dia tentang surga. Kalau enggak sama, berbeda, pasti bisa kita live seperti ini, share kepada YouTube bisa. Tapi Mister yang paling ganteng ini ya kan nggak langsung heboh gitu biar dia terkenal, mungkin saya nggak tahu ya. Tapi saran saya, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan Roh Kudus ya kepada pendeta Mel Alto itu, supaya jalan-jalan. Rugi kan hidup di dunia ini nggak dibawa Tuhan jalan-jalan, kasihan ya. Jadi nggak semua orang bisa rohnya bisa jalan-jalan loh, dikasih Tuhan. Itu ada pilihan. Kenapa bisa pilihan? Karena nggak semua, setiap hati ini sekalipun pendeta terbuka kepada Tuhan 100%. Banyak orang jadi pendeta, banyak orang jadi Kristen, tapi tidak sepenuhnya intim sama Tuhan. Berkhotbah, saudara pandai berkhotbah, tapi lewat khotbah saudara nggak intim sama Tuhan di dapur. Ya, contoh Yesus, dia berkhotbah di luar, di dapur pun dia berkhotbah Bapak Ibu. Maksudnya di dapur itu dia berdua di kamar. Mungkin banyak pendeta seperti Mel Altong ini ya, mungkin dia khotbah tapi di kamar itu nggak ada intim sama Tuhan, sehingga Tuhan nggak bawa jalan-jalan rohnya, nggak melayang gitu loh maksudnya. Ini loh surga, ini loh neraka loh, ini loh saya loh ya. Jadi itulah saran saya, biarlah kita ini kan Kristen, satu Alkitab. Yang membedakan kita ini adalah ini, logik kita. Sekalipun saudara seorang dokter atau profesor, jika tidak ada Roh Kudus, susah untuk mengerti firman Tuhan, susah. Apalagi menerima pengalaman orang. Saudara langsung gini, saudara kan sudah lama Kristen, aku aja yang pandai kok nggak pernah gitu. Masa dia yang seperti ini bisa jalan-jalan gitu loh maksudnya, ya kan, jalan-jalan gitu. Jadi saudara tidak menerima kesaksian orang karena saudara tidak pernah berpengalaman, dan orang yang berpengalaman lah yang mengerti tentang pendapat saya, karena kami sudah berpengalaman berjalan-jalan ke surga. Jadi itulah sampai di sinilah pembahasan saya tentang surga. Biarlah saya dan Pak atau ini bisa berjumpa ke surga. Haleluya. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati.